Sebenarnya untuk kasus dilema etika ini sebenarnya ada dua aspek yang perlu diperhatikan bagi kalangan guru dan juga di siswa. Tapi yang terjadi di tahun terakhir ini adalah dilema kasusnya pada pengambilan keputusan pada saat kenaikan kelas. Jadi di mana kita diperhadapkan terhadap penentuan ini peserta didik kita ini untuk kenaikan kelas. Ada memang peserta didik yang di sisi lain memiliki kelemahan dari segi kegiatan pembelajaran, mungkin dari pengetahuan. Namun di sisi lain dia juga aktif tetap datang ke sekolah. Juga sebaliknya, ada juga peserta didik yang terbentur mungkin dalam jumlah absen di bidang pengetahuan atau di akademiknya bagus. Nah, dari sini kan ini menjadi satu permasalahan ataupun dilema bagaimana mengambil keputusan di sekolah sehingga tidak ada nanti terjadi sesuatu hal yang memang merugikan peserta didik itu untuk bisa meraih ataupun bisa untuk naik kelas ke jenjang yang satu tingkat lebih tinggi lagi. Nah, itulah dulu yang memang pernah terjadi di terakhir ini. Iya Pak ya. Oh berarti tentang masalah kenaikan kelas Pak ya. Terus kan Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kan yang seperti tadi yang kayak Bapak bilang, bahwasanya kan ini sama-sama benar. Kalau misalnya dinaikkan pun siswa itu menjadi dilema juga, nggak dinaikkan pun kan nggak juga mungkin ya Pak ya, jadi kasihan juga dia nggak bisa naik kelas. Ya. Nah kira-kira kalau begitu Pak, biasanya Bapak mengambil keputusannya bagaimana ini jalannya? Ya. Yang pasti dulu yang kita lakukan di sini tentu mengambil keputusan ini tidak hanya mutlak dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Nah tentu pertama kita harus bisa bernegosiasi bersama dengan seluruh bapak dan ibu guru. Dan hasil dari keputusan bersama itulah nanti akan kita terapkan. Artinya dalam kejadian dilema seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita lebih mendekatkan ini kepada wali kelas. Nanti mungkin barangkali kita akan bisa berdiskusi bersama bapak ibu guru dengan wali kelas apa langkah yang boleh kita ambil bersama sehingga tidak akan merugikan pihak yang satu dan juga bapak ibu guru dalam hal mengambil keputusan. Jadi intinya untuk menghadapi kasus ini tidak terlepas dari hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Dengan catatan keputusan bersama ini juga jangan sampai berefek pada orang tua yang memiliki anak di sekolah sehingga nanti kan bisa juga merugikan sekolah ketika memang keputusan ini salah diambil oleh warga sekolah. Pasti kesimpulan dari sini ibu boleh saya katakan bahwa pengambilan keputusan tidak atas kepentingan satu orang, tetapi hasil musyawarah dan mufakat bersama dengan orang-orang. Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti itu juga merupakan hal yang efektif dalam pengambilan keputusan Pak ya. Terus juga langkah-langkah juga tadi dari musyawarah supaya juga rapat dengan dewan guru Pak ya. Nah selama ini Pak, kira-kira apa yang merupakan, ada nggak tantangan Pak waktu Bapak mengambil keputusan itu? Ada nggak tantangannya? Kalau tantangan pasti ada Bu. Satu dulu tantangan yang utama adalah masalah internal. Internal ini adalah bagaimana menyikapi, menyamakan persepsi pandangan masing-masing bapak ibu guru. Tentu kan di sekolah ini jumlah guru kita kurang lebih 23 orang, tentu punya pemahaman berbeda, punya pandangan. Itu tantangan yang utama adalah bagaimana menyamakan persepsi itu sehingga nanti kesepakatan bisa ada. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi kalau kita di sekolah tetap memperhatikan itu sehingga nanti masalah internal sekolah ini jangan sampai berbaur tidak baik nanti di lingkungan masyarakat. Artinya hasil keputusan yang diambil di sekolah harus lebih bisa beradaptasi dengan kehidupan lingkungan
lingkungan di mana kita berada, seperti di lingkungan sekolah ini bersama dengan orang tua. Artinya harus sama-sama bisa berkolaborasi, dan mengatakan seperti itu, sehingga nanti kan mengambil keputusannya jauh lebih baik. Oke Pak, baik Pak, berarti ini juga kalau dalam pengambilan keputusan ada tantangannya Pak ya, apalagi kalau misalnya berbeda pendapat itu kan hal yang lumrah Pak ya, apalagi banyak guru menyatukan pendapat itu. Nah terus Pak, kalau misalnya berarti tadi dalam pengambilan keputusan juga tidak apa Bapak perlu biasa membuat jadwal dulu, menentukan rapat, atau langsung memutuskan atau mengambil keputusan itu langsung di tempat, atau bagaimana Pak? Ada jadwal tertentu atau langsung mengambil keputusan Pak? Tergantung sebenarnya Bu. Misalkan kan kejadiannya memang pada saat itu dan memang wajib diselesaikan pada saat itu juga, ya ketika memang bisa ya kita eksternkan, habis itu kita selesaikan. Tapi ada juga memang permasalahan yang memang tidak selesai dalam hanya waktu jangka pendek atau dalam satu hari. Nah tentu untuk masalah yang seperti itu ya kita dulu harus bisa membagi waktu, sehingga nanti kan permasalahannya mana yang urgen duluan diselesaikan, berarti bisa kita selesaikan satu hari. Kalau memang juga permasalahan sedikit mungkin agak berat dan membutuhkan orang-orang yang kita mintai pendapat, tentu kan durasinya akan lebih lama lagi untuk bisa menyelesaikan. Iya. Kira-kira begitu. Baik, tadi kan Bapak bilang lebih butuh lagi orang. Nah itu Pak, berarti ada ya Pak ya seseorang yang mungkin selama ini bisa, ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil kasus-kasus itu? Ya, kalau yang membantu tentu di lingkungan sekolah Bapak Ibu guru lah. Kalau di lingkungan masyarakat tentu kita akan berkontribusi, berkolaborasi dengan komite, karena komite ini adalah mitra kerja dari sekolah. Jadi mereka juga bisa harus berperan aktif, memberikan saran, memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Jadi kita nggak bisa terlepas dari situ. Kalaulah ada memang selain dari komite mungkin juga ada tokoh masyarakat yang boleh kita tanyakan, sehingga nanti kan hubungan antara sekolah dengan lingkungan masyarakat setempat bisa terjalin dengan luar biasa Pak ya pengambilan keputusan ini. Baik Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira Pak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan? Ya, pembelajaran yang boleh diambil dari mengambil keputusan, satu dulu mengambil keputusan jangan terlalu terburu. Kedua, keputusan itu tidak boleh mutlak dari individu seseorang, tapi harus atas musyawarah mufakat bersama. Karena sesuatu yang diputuskan atas dasar prinsip sendiri itu menurut saya tidak baik, karena belum tentu menurut orang lain itu benar. Maka harus dipertimbangkan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena yang menghandle pekerjaan ini, yang melaksanakan pekerjaan ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan kita sendiri. Kita hanya mengambil, kita hanya nakoda, karena hanya nakoda yang memanajemenkan, tetapi yang menjalankan hasil keputusan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar. Berarti itu ya Pak ya, jadi sangat butuh memang juga orang-orang di sekitar kita dalam kita mengambil keputusan Pak ya. Baik Pak, terima kasih sekali Pak atas waktunya, atas kesempatan yang sudah diberikan Pak. Semoga ini juga Bapak sudah semakin bijak, semakin bijak untuk mengambil keputusan, apalagi kalau misalnya dalam etika ini kan banyak yang harus dipikirkan Pak ya.